Rahma adalah seorang wanita pekerja sebagai seorang asisten rumah tangga. Rahma, itu si Radit kok belum kamu urusin sih? Pak, boleh nggak kalau saya itu nggak bertugas ngurus Mas Radit? Soalnya kan saya itu wanita, Pak. Kurang pantas aja gitu. Kurang pantas gimana? Kamu kan kerja di sini sebagai ART, jadi ya itu udah kewajiban kamu dong. Loh, Pak. Perjanjian di awal loh, saya bekerja sebagai ART yang membersihkan rumah dan memasak. Itu doang, Pak. Nggak ada tuh di dalam perjanjian bahwasanya saya harus membersihkan dan mengurus anak bapak yang lumpuh itu. Ya walaupun gak ada di perjanjian di awal, namanya juga seorang ART ya itu harus nurut sama majikannya. Emangnya kamu mau apa saya itu pecat? Duh, kok jadi gini sih? Padahal di sini tuh gajinya lumayan. Tapi masa iya aku harus ngurusin orang lumpuh? Ya sebenarnya aku nggak masalah sih. Tapi aku nggak suka aja gitu. Dari awal kan sama sekali nggak ada perjanjian dan Pak Doni nggak bilang kalau aku harus ngurus anaknya yang lumpuh itu. Soalnya capek banget jadi ART yang harus ngurusin orang lumpuh. Rahma, kamu itu kok malah diem aja sih? Orang lagi diajak ngobrol juga nggak punya sopan santun banget sih kamu itu jadi ART teh. Astagfirullah, maaf Pak. Saya lagi kepikiran sesuatu. Saya mohon ya Pak, jangan pecat saya. Soalnya nyari kerja sekarang itu susah banget. Ya udah, kalau kamu itu nggak mau dipecat, kamu itu harus ngurusin anak saya yang lumpuh itu. Iya ya Pak, saya bakal urusin kok. Tapi boleh nggak Pak kalau saya naik gaji? Soalnya jadi ART sambil ngurusin orang lumpuh itu capek banget Pak. Apa? Kau bilang naikin gaji? Kamu ini bener-bener nggak tahu diri ya? Selama ini loh gaji kamu itu udah cukup besar. Iya sih Pak, tapi kan kalau sambil ngurusin orang lumpuh itu beda banget loh Pak. Beda gimana? Ya nggak ada. Udah, kamu itu nggak usah kebanyakan protes dan pakai acara minta gaji segala. Sekarang cepetan ke kamarnya si Radit, terus urusin dan kasih dia itu makan. Tapi Pak, nggak usah pakai tapi-tapian. Cepet lakuin apa yang saya itu perintahkan atau kamu itu saya pecat. Baik Pak, saya akan langsung ke kamar Mas Radit, terus mengurus dia dan memberikan makan. Nah gitu dong, dari tadi kebanyakan protes. Udah ya, saya mau berangkat kerja dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun, gini amat sih kerja jadi ART. Rahma pun kemudian mengurusi Radit dan memberikan makan sore harinya. Assalamualaikum, Rahma pulang. Waalaikumsalam. Di mana nak kerjaan kamu hari ini? Lancar kan seperti biasa? Alhamdulillah lancar kok Bu. Cuma ya Rahma tuh capek banget tahu Bu. Masa ya Rahma itu Bu disuruh ngurusin anaknya Pak Doni yang lumpuh itu. Kok bisa sih nak? Kamu kan kerja di sana sebagai ART, bukan ngurusin anak orang. Nah itu dia Bu, aku juga udah protes sama Pak Doni, tapi malah diancam, dipecat. Jadi ya aku nggak bisa apa-apa selain ngikutin perintah Pak Doni buat ngurusin anaknya yang lumpuh itu. Ya ampun, parah banget sih majikan kamu itu. Udah nak, kamu tenang aja. Besok ibu bakal ngomong sama majikan kamu itu. Jangan Bu, nanti yang ada malah bermasalah dan Rahma kena pecat lagi. Udah toh nak, kamu tenang aja. Kalau ibu yang ngomong, kamu nggak bakal kena pecat dan kena masalah. Oh iya nak, omong-omong ibu minta uang lagi dong. Mau minta uang buat apa lagi toh Bu? Perasaan kemarin baru aja Rahma kasih. Emangnya udah habis apa? Ya ampun nak, kemarin itu kamu ngasih uangnya sedikit banget. Ya udah habis lah. Ibu itu butuh uang lagi buat bayar arisan yang satunya. Toh kalau nanti ibu dapat arisan kan kita juga yang menikmati hasil arisannya sama-sama. Tapi Bu, ibu itu terlalu banyak ikut arisan. Mending ikut satu aja loh Bu. Nak, justru ya kalau ibu itu ikut banyak arisan, nanti uang yang didapat itu lebih banyak. Kamu ini kok pikirannya sempit banget sih. Udah cepetan sini kasih uangnya. Ibu mau bayar arisan, lama banget sih kamu ini. Ya udah, ini aku kasih uangnya. Nah, gitu dong. Dari tadi lama banget, padahal ibunya sendiri loh yang minta. Keesokan harinya Rahma kembali bekerja di rumah Pak Doni sebagai seorang ART dan mengurus Radit yang lumpuh. Rahma, saya minta maaf banget ya. Gara-gara bapak saya itu kamu itu harus ngurus saya yang lumpuh ini. Padahal kan tugas kamu itu cuma sebagai ART doang. Nggak apa-apa kok Mas Radit. Lagian saya ikhlas kok.
Cuma ya saya kurang enak aja. Saya kan cewek. Tapi ngomong-ngomong, kalau boleh tahu Mas Radit itu bisa lumpuh kenapa? Saya dulu kecelakaan, ya alhamdulillah saya itu masih bisa selamat. Cuma ya akhirnya kaki saya itu menjadi lumpuh dan tidak bisa berjalan lagi. Astagfirullah Mas, saya turut sedih ya. Mas Radit pasti merasa terpukul dan sedih banget ya. Kalau sedih sih pasti, cuma kan namanya juga takdir, mau bagaimana. Dan sekarang saya itu perlahan-lahan udah mencoba menerima keadaan saya yang lumpuh ini. Masya Allah. Saya salut deh sama Mas Radit. Coba aja kalau saya yang jadi Mas Radit, mungkin saya nggak bakal sekuat Mas Radit. Nggak juga sih, siapa tahu kan kamu itu lebih kuat daripada saya. Oh ya ngomong-ngomong, saya itu lapar nih. Kamu masak apa hari ini? Saya masak sayur sop sama sambal kentang Mas. Soalnya disuruh Pak Doni masak itu. Ya, saya itu nggak begitu suka sama masakan begitu. Boleh minta tolong masakin mie instan aja nggak? Tapi Mas, kalau makan mie instan itu kurang sehat. Takutnya nanti kesehatan Mas Radit jadi terganggu gara-gara makan mie instan. Udah nggak apa-apa. Lagian kan saya itu jarang-jarang makan mie instan. Saya itu mohon ya, saya lagi pengen banget nih makan mie instan. Tapi jangan ngomong-ngomong ya sama bapak. Nanti saya kena marah. Ya udah deh, tapi sekali ini aja ya Mas Radit. Kalau keterusan, saya nggak berani. Takut kena marah sama Pak Doni. Dan nanti malah bisa mengganggu kesehatan Mas Radit. Wah ya makasih ya. Saya janji deh ini yang terakhir saya makan mie instan. Ya udah, kalau gitu saya masakin mie instan dulu ya buat Mas Radit. Sementara itu diam-diam Bu Siti bertemu dengan Pak Doni. Pak Doni, saya tuh mau protes ya. Kenapa anak saya yang kerja jadi ART di rumah bapak itu disuruh ngurusin anak bapak yang lumpuh? Loh, emangnya kenapa anak ibu itu kan kerja jadi ART di rumah saya? Pak, anak saya itu kerja jadi ART. Tugasnya cuma ngurusin rumah dan masak, bukan ngurus anak bapak yang lumpuh. Lah ya suka-suka saya dong, saya itu kan majikan. Udah, gini aja, gimana kalau saya itu kasih tawaran bagus buat Bu Siti? Tawaran bagus apa tuh Pak Doni? Saya itu sebenarnya udah sangat muak ngurusin anak saya yang lumpuh itu. Saya itu pengen anak Ibu Rahma itu menikah dengan anak saya si Radit. Maksud Pak Doni apa? Nyuruh anak saya nikah sama anak bapak yang lumpuh itu? Mikir dong Pak, gimana masa depan anak saya? Ya saya sih nggak maksa ya, tapi kalau ibu setuju menikahkan anak ibu dengan anak saya, si Radit itu, saya bakal kasih uang yang nggak banyak sih, cuman ya beberapa juta aja. Apa? Beberapa juta? Ya Bu, bener banget. Tapi ya kalau ibu itu nggak setuju menikahkan anak ibu dengan anak saya, ya nggak apa-apa sih, dia bakal cari wanita lain yang mau. Pak, saya mau kok, saya mau. Kebetulan saya juga lagi butuh uang ini. Nah bagus. Kalau gitu kita nikahkan aja ya anak kita itu secepatnya. Soalnya saya itu udah nggak tahan. Boleh Pak, secepatnya. Tapi dengan syarat Bapak harus ngasih uangnya dulu. Tenang aja Bu, nih saya kasih cash langsung sama ibu. Ini mau dibagi dua nggak sama anak ibu uangnya? Udah nggak usah Pak, anak saya itu bukan tipe orang yang bisa megang uang segini. Jadi uangnya biar saya aja yang pegang semuanya. Walah jadi begitu ya. Yaudah terserah baiknya gimana. Nih Bu uangnya. Ya ampun, udah lama banget aku nggak megang uang sebanyak ini. Biasanya cuma puluhan ribu sampai ratusan ribu doang. Berarti ini beneran ya, deal ya Bu. Kalau ibu itu setuju menikahkan anak ibu dengan anak saya Radit yang lumpuh itu. Iya Pak, tenang aja, saya tuh setuju kok. Gas aja kita langsung nikahin anak kita itu. Setelah ini saya bakal langsung ngomong ke anak saya. Baguslah, saya juga nanti bakal ngomong sama anak saya saat di rumah Bu Siti. Assalamualaikum, Ibu pulang. Waalaikumsalam. Ibu dari mana toh? Tadi pas Rahma pulang kerja, Rahma bingung loh nyariin ibu pergi kemana. Oh, tadi ibu tuh pergi ketemu Pak Doni, majikan kamu itu. Ya ampun, ibu beneran nemuin Pak Doni apa? Terus gimana Bu? Nggak ada masalah kan? Dan Rahma nggak kena pecat kan? Tenang aja nak, kamu itu nggak bakal dapet masalah dan dipecat. Malahan kamu itu bakal menjadi bagian dari keluarganya Pak Doni. Apa Bu? Bagian dari keluarganya Pak Doni? Maksud ibu apa? Jadi ibu sama Pak Doni itu udah buat kesepakatan bahwasanya kita bakal menikahkan kamu dengan Radit, anaknya Pak Doni itu. Astagfirullah Bu, ibu kok buat kesepakatan kayak gitu nggak nanya aku dulu sih? Dan kenapa harus aku Bu yang nikah sama anaknya Pak Doni yang lumpuh itu? Dih, ngapain sih pakai acara nanya kamu segala? Ya kan aku tuh punya hak Bu untuk memilih calon suamiku sendiri. Aku Bu pengennya punya suami yang nggak lumpuh, pengen yang normal. Udahlah nak, kamu nih nggak usah banyak mau jadi orang. Syukurin aja, ini itu takdir. Takdir gimana Bu? Orang ibu yang nentuin. Justru itu nak, ibu ini kan ibu kamu.
Kamu jangan bantah dong. Kamu mau durhaka apa? Ya enggak lah Bu, tapi kenapa ibu setuju buat kesepakatan nikahin aku sama anaknya Pak Doni yang lumpuh itu? Ya setuju lah, orang ibu dikasih uang beberapa juta. Sayang banget kalau ibu nggak nerima kesepakatan itu. Astagfirullah Bu, ibu lo tega banget. Ngerahin anaknya sendiri cuma demi uang beberapa juta doang. Alah, nggak usah alay deh. Ibu itu ya lagi butuh uang. Emangnya kamu bisa apa ngasih uang ibu segini? Udah ya, pokoknya kamu itu harus nikah sama Radit, anaknya Pak Doni. Titik, nggak ada pembantahan. Udah ya, ibu mau istirahat dulu. Bu, tunggu. Ya ampun, kok jadi gini sih? Salahku apa coba sampai harus menikah sama laki-laki lumpuh? Sebenarnya aku bukan nolak atau gimana ya. Cuma aku tuh pengennya punya suami yang normal, nggak lumpuh. Mending kalau Mas Radit itu orangnya kaya raya banget. Ini mah udah lumpuh, nggak kaya-kaya banget. Iya, walaupun aku kasihan sih sama dia, tapi kan nggak harus nikah juga sama dia. Tak lama setelah itu Rahma dan Radit pun dinikahkan secara paksa. Rahma, aku minta maaf banget ya. Kamu itu pasti terpaksakan menikah dengan saya. Ya iyalah Mas, kamu pikir sendiri. Siapa coba yang mau nikah sama laki-laki lumpuh? Manalah nggak begitu kaya raya juga. Gimana coba Mas nasib masa depanku kalau nikah sama kamu? Aku itu benar-benar minta maaf Rahma. Tapi kalau kamu mau, aku itu bakal langsung menceraikan kamu supaya kamu itu nggak menderita menikah dengan aku. Ya nggak gitu juga kali Mas Radit. Kita lo barusan aja nikah, masa iya langsung cerai? Gak apa-apa Rahma, aku itu gak pengen buat kamu itu menderita karena menikah sama laki-laki lumpuh seperti aku. Aku tuh bukannya menderita ya Mas, cuma impian aku tuh ya nikah sama orang yang normal dan yang aku cintai. Tapi pada akhirnya aku dipaksa nikah sama kamu yang lumpuh. Ya bukan berarti aku benci sama kamu, cuma rasanya ini tuh gak adil buat aku. Ya sudah Rahma, kalau begitu kita cerai saja ya. Kamu pantas mendapatkan laki-laki normal yang kamu impikan. Udahlah Mas, gak usah, gak apa-apa kok. Mungkin ini juga udah takdir aku. Aku juga sebenarnya kasihan sama kamu. Bapak kamu nikahin kita kan karena dia udah gak mau ngurusin kamu lagi. Jadi mana tega lah aku minta cerai sama kamu. Udah ya Mas, aku mau istirahat dulu. Mas, gak apa-apa kan aku tinggal sebentar? Ya Rahma, gak apa-apa kok. Sekali lagi maafin aku ya. Udah Mas, gak usah minta maaf. Mas tuh gak salah kok. Aku istirahat dulu ya. Waktu berlalu, Rahma pun akhirnya bisa dengan ikhlas menerima takdirnya menjadi istri Radit yang lumpuh tersebut. Rahma, kamu kenapa kok kelihatan khawatir banget seperti itu? Ini Mas, udah beberapa minggu ini ibu tuh gak bisa dihubungin. Aku takut ibu kenapa-napa. Loh, kamu itu emangnya nggak dikasih tahu sama ibu kamu? Kemarin ibu kamu dan bapak Mas itu ngomong sama Mas. Ngomong apa Mas? Kok mereka gak ngomong sama aku juga? Loh, Mas kira mereka itu udah ngomong sama kamu. Makanya Mas itu nggak ngasih tahu kamu. Jadi ibu kamu dan bapak Mas itu memutuskan untuk pergi keluar kota. Katanya sih mau nyari kehidupan yang baru. Dan mereka menegaskan bahwa mereka itu sudah tidak mau berurusan lagi sama kita. Astagfirullah, Mas yang bener Mas. Mas gak bohong kan? Mana mungkin lah Mas orang tua kita setega itu. Mas itu nggak bohong Rahma. Nyatanya ibu kamu itu sekarang udah nggak bisa dihubungin dan begitu pula dengan bapak Mas. Tapi kenapa Mas? Mereka gak mau berurusan sama kita. Kita kan anak mereka. Mungkin karena Mas itu lumpuh ya. Maafin Mas ya, yang hidupnya itu benar-benar menderita sampai ditinggal sama ibu kamu gara-gara Mas. His, kok Mas ngomong gitu sih? Gak mungkin lah Mas. Kalau secara logika ya, walaupun keadaan Mas kayak gini, seharusnya bapak Mas itu gak tega ninggalin Mas. Dan aku juga gak nyangka sih kenapa ibu bisa tega ninggalin aku. Udah ya Mas, jangan nyalahin diri sendiri. Kalau emang orang tua kita itu udah gak mau berurusan sama kita lagi, ya udah gak apa-apa. Kita kan masih punya satu sama lain. Makasih banget ya Rahma. Kamu itu udah mau berada di sisi Mas walaupun keadaan Mas itu seperti ini. Jujur Mas itu udah cinta banget sama kamu. Mas itu gak mau kehilangan kamu Rahma. Iya Mas, sama-sama. Tenang aja kok. Sebenarnya aku juga udah ngerasa jatuh cinta sama Mas. Karena Mas itu ternyata baik banget dan bertanggung jawab. Aku baru sadar deh. Ternyata keadaan fisik itu bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan. Sementara itu, akhirnya bisa lepas juga dari anak lumpuh itu. Ya ampun, Pak Don ini kelihatan senang banget ya. Ibu bayangin aja ya, saya itu ngurusin anak lumpuh itu selama bertahun-tahun lamanya. Saya juga capek.
Tapi yang ngomong-ngomong Bu Siti kok tega sih ngelakuin hal yang sama padahal anak ibu itu kan nggak lumpuh. Pak Doni ini gimana sih? Walaupun anak saya itu nggak lumpuh, tapi kan nikahnya sama anak bapak yang lumpuh. Ya sama aja kan, nanti bakal buat hidup saya itu susah kalau berurusan sama mereka. Ya juga ya, jadi ibu itu mau memutuskan kemana nih abis ini? Saya sih pengennya liburan ke kota-kota gitu, Pak. Cuma uang saya kayaknya udah nipis deh, mau habis. Mungkin saya bakal nyari kerjaan dulu deh di kota ini. Pak Doni sendiri gimana? Saya sama deh Bu, kayaknya bakal nyari kerjaan di kota ini. Soalnya tabungan saya juga udah habis. Lah, Pak Doni ini ikut-ikut aja deh. Padahal aslinya saya tuh ya udah males tahu berurusan sama Pak Doni lagi. Dih, Bu Siti ini apa-apaan sih ngomong gitu? Saya juga ya udah nggak mau berurusan sama Bu Siti lagi. Udahlah, mendingan sekarang kita itu cari pekerjaan masing-masing. Kalau bisa, jangan ketemu lagi seterusnya. Bener banget tuh, saya bakal nyari kerjaan dan siapa tahu kan bisa dapat duda kaya raya dan membuat hidup saya jadi bahagia. Nggak usah mimpi deh Bu, orang penampilan udah ibu-ibu kadaluarsa kayak gitu kok ngarepin duda kaya. Duda kaya itu Bu, pasti nyarinya cewek-cewek cantik. Pak Doni, kalau punya mulut tuh dijaga ya. Sadar diri dong, Bapak juga udah kayak bapak-bapak kadaluarsa kok. Dih, sorry ya, saya itu masih segar, bugar, dan menggoda. Udahlah, ini mah malah jadi keasikan ngobrol. Saya pergi dulu ya Bu, permisi. Duh, tapi kok aku aslinya nggak tega ya ninggalin si Rama itu. Tapi gimana lagi? Aku nggak mau berurusan sama dia dan suaminya yang lumpuh itu. Yang ada nanti hidupku susah lagi. Udahlah, mending sekarang aku nyari kerja. Beberapa bulan kemudian. Loh, Mas Radit, ini mobil siapa di depan rumah kita? Kok mewah banget? Ya ampun, aku baru kali ini loh lihat mobil semewah ini. Ya mobil kita lah. Yuk aku ajak kamu ke tempat yang spesial. Mas ada kejutan loh buat kamu. Mas Radit, Masya Allah, kok Mas Radit bisa berdiri dan berjalan? Aku nggak lagi mimpi kan Mas? Mas, cubit aku Mas. Aku mau ngeyakinin diriku kalau ini bukan mimpi. Udah nggak usah pakai acara dicubit segala. Ini tuh beneran loh, bukan mimpi. Tapi Mas, kok Mas bisa berdiri dan jalan sih? Bukannya katanya kaki Mas lumpuh untuk seumur hidup ya? Mas minta maaf ya, selama ini Mas itu udah bohongin kamu. Sebenarnya kaki Mas ini nggak lumpuh sama sekali. Dan Mas juga adalah seorang CEO perusahaan yang terkenal. Apa? Jadi selama ini Mas bohongin aku? Mas itu benar-benar minta maaf ya. Mas itu nggak ada niatan membohongi kamu. Cuman itu satu-satunya cara supaya bapak Mas itu nggak tahu identitas aslinya Mas. Tapi kenapa Mas? Bukannya bapak Mas itu bapak kandung Mas? Dia tuh emang bapak kandung Mas, tapi dia itu manusia yang jahat dan mementingkan diri sendiri. Sejak kecil Mas itu selalu disiksa, bahkan ibu Mas itu sampai kabur karena kelakuan bapak itu masih jahat itu. Hingga akhirnya Mas memutuskan untuk diam-diam bekerja dan berusaha untuk menjadi sukses. Dan alhamdulillah Mas bisa jadi seorang CEO di perusahaan yang terkenal dan terbesar di kota ini. Ya ampun Mas, ternyata gitu ya ceritanya. Maafin aku ya yang udah asal nuduh dan ngira Mas enggak. Ya nggak apa-apa lah. Mas itu juga akuin kalau yang Mas lakukan itu nggak sepenuhnya benar. Tapi untung aja ternyata rencana Mas itu berhasil. Bapak Mas itu pergi tanpa curiga sedikit pun. Dan karena sekarang waktunya udah tepat, makanya deh Mas itu mengungkapkan identitas asli Mas ke kamu. Karena Mas itu pengen bisa membuat kamu itu bahagia dan hidup dengan layak. Ya ampun Mas, aku nggak bisa berkata-kata lagi. Aku bingung, aku sedih, tapi aku juga bahagia karena ternyata Mas itu nggak lumpuh. Udah kamu itu tenang aja. Mulai sekarang Mas itu pasti bakal buat kamu itu bahagia. Yuk ikut Mas, Mas ada kejutan spesial buat kamu. Radit pun membawa Rahma ke sebuah rumah mewah dengan mobilnya. Mas, ini rumah siapa? Kok mewah banget dan besar banget? Ini rumah yang Mas siapin khusus buat kamu. Sekarang wanita yang sudah mau menerima Mas dalam keadaan lumpuh. Wah, yang bener Mas. Aku nggak nyangka banget deh. Syukurlah. Ternyata kalau kita menjalani sesuatu itu dengan ikhlas, pasti kita bakal mendapatkan balasan yang luar biasa ya Mas. Nah kamu itu bener banget tuh. Terima kasih ya udah mau menikah dengan Mas dan menerima Mas ketika Mas lagi pura-pura lumpuh dan gak punya uang. Udah, Mas gak usah pakai acara makasih. Aku juga selama hidup sama Mas ketika Mas pura-pura lumpuh itu udah bahagia banget kok. Apalagi sekarang setelah aku tahu kalau Mas itu gak lumpuh dan seorang CEO perusahaan. Aku jadi makin bahagia. Semoga kehidupan kita bisa bahagia seterusnya ya Mas. Amin. Sementara itu
Loh, Bu Siti ngemis juga di sini. Pak Doni. Iya nih Pak. Pak Doni ngemis di sini juga apa? Ya, Bu Siti, karena uang saya itu udah habis dan nggak dapat kerjaan yang sama sekali, jadinya saya itu harus ngemis supaya bisa makan. Loh, sama Pak. Saya juga. Uang saya udah bener-bener habis. Kalau nggak ngemis ya nggak bisa makan. Kenapa ya? Hidup kita malah jadi begini Pak. Apa karena kita itu jahat ya Bu sama anak-anak kita? Gimana ya kabar anak-anak kita sekarang Bu? Sejak saat itu Pak Doni dan Bu Siti pun menjadi pengemis, sementara Radit dan Rahma hidup bahagia dengan harta yang melimpah.